Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan mengenai chapter 9 ya, dengan materi aset tetap, sumber daya alam dan juga aset tidak berwujud. Buku yang saya gunakan adalah buku Financial Accounting IFRS Edition dari Wegan, Kimmel and Kiso. Aset tetap adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dengan ciri yang pertama memiliki physical substance. Jadi artinya aset tetap ini ya dapat dilihat, memiliki substansi fisik yang jelas, memiliki ukuran yang pasti dan ada bentuknya gitu ya. Kemudian yang kedua, use it in the operation of a business ya. Digunakan dalam operasi bisnis perusahaan ya, jadi untuk membantu kegiatan operasional perusahaan. Jadi misalnya perusahaan ini memiliki aset tetap land ya, aset tetap tanah atau building. Nah, tanah atau buildingnya itu ya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan ya, bukan untuk dijual nih ya, are not intended for sale customer ya. Jadi yang namanya masuk ke dalam aset tetap ini ya bukan digunakan untuk dijual kepada pelanggan, karena yang masuk ke dalam aset yang digunakan untuk dijual adalah inventories ya, inventories atau persediaan, dan masuknya ke dalam current asset. Kemudian ya yang terakhir ya, diharapkan dapat memberi layanan kepada perusahaan selama beberapa tahun. Jadi artinya yang namanya aset tetap ini mempunyai manfaat atau umur ekonomis yang panjang gitu ya. Jadi biasanya aset ini dapat digunakan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah property, plant equipment ya, dan juga fixed asset. Kemudian untuk menentukan cost dari plan aset ini ya, jadi aset tetap ini diukur ya pertama kali dengan yang namanya cost ya, diukur dengan cost. Jadi cost itu apa? Cost itu sendiri adalah all expenditure, jadi keseluruhan biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap untuk digunakan, intended in use gitu ya. Jadi keseluruhan biaya sampai aset-aset tersebut tuh siap untuk digunakan. Jadi seperti yang kita ketahui, contoh dari plan aset itu sendiri kan misalnya seperti tanah, equipment, building, land improvement. Nah, komponen cost atas tanah, atas equipment, atas building, atas land improvement itu kan komponennya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi contohnya misalnya di sini land ya, ada misalnya plan aset contohnya ada land ya. Cost-nya adalah cost expenditure-nya, jadi biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan sampai land tersebut siap untuk digunakan ya. Contohnya itu adalah cash purchase price, jadi biaya untuk membeli ya. Terus kemudian juga ada biaya notaris, attorney fee ya. Kemudian ada biaya broker ya, biaya real estate broker commission. Kemudian ada pajaknya, kemudian ada clearing ya. Jadi misalkan jika di tanah itu di atasnya ada bangunan atau ada rumah, maka ada biaya land clearing tuh, ada biaya untuk penghancuran bangunan tersebut. Ini adalah ya keseluruhan biaya-biaya yang akan perusahaan keluarkan untuk mengakuisisi atau membeli land tersebut. Tadi kan ini di sini ada contohnya ya. Contohnya adalah Leo Company ya, Leo Company ini mengakuisisi real estate ya dengan membayar tunai dengan biaya cost-nya 2 juta ya, cost-nya 2 juta. Properti ini di atasnya itu ada gudang tua ya, old warehouse gitu ya. Gudang tua yang dihancurkan dengan biaya 60.000. Nah, jadi ada gudang tua ya, clearing yang tadi saya bilang itu kan clearing. Biaya untuk menghancurkan gudang tua senilai 60.000.
Kemudian ada additional expenditure-nya lagi nih, ada pengeluaran tambahan, yaitu ada biaya dari notaris senilai 10.000 dan juga ada broker commission senilai 80.000. Nah, kita di sini diminta untuk menentukan berapa sih biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli atau mengakuisisi dari land tersebut. Jadi biayanya ada biaya apa aja yang kita akui gitu ya. Nah, tentu di sini ada cash price-nya ya, ada biaya membelinya senilai 2 juta. Kemudian ada net removal cost of warehouse, ada biaya penghancuran dari old warehouse yang tadi, yaitu senilai 60.000 ya. Ada attorney fee ya, ada biaya notaris 10.000 dan ada broker commission. Sehingga cost of land-nya adalah 2.150.000. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan keseluruhan biayanya adalah 2.150.000. Nah, jurnalnya untuk mengakuisisi pembelian land, tentunya kita mendebit land itu sendiri ya. Kita memperoleh land ya dengan mengeluarkan cash senilai 2.150.000. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengakuisisi plan aset, tadi kan ada land ya, contohnya juga ada land improvement asetnya, ada buildings, ada equipment ya, itu biayanya komposisinya beda-beda. Nah, contohnya tadi kita sudah belajar land gitu ya, mengakuisisi biaya land. Kalau untuk mengakuisisi equipment ya atau peralatan, maka cost-nya itu juga berbeda ya. Cost-nya itu terdiri dari ya cost expenditure-nya. Yang pertama ada cash purchase price, ada biaya untuk membeli si equipment tersebut ya. Kemudian ada pajaknya, misalnya ada PPN-nya gitu ya. Kemudian ada misalnya barangnya dari luar negeri gitu ya, ada PPh 21-nya ya. Ada PPh 21-nya, ada PPh import. Kemudian ada freight charge, ada biaya angkut. Kemudian ada asuransi ya. Asuransi sampai barang tersebut tiba di si pembeli ya asuransinya. Kemudian ada pengeluaran seperti biaya assembling, installing ya, dan juga testing unit gitu. Biaya yang dikeluarkan dalam percobaan mesin gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan jelas kan perbedaan dari cost expenditure dari setiap aset. Nanti mungkin kita akan lebih pahamnya sambil latihan gitu ya. Kemudian ada depresiasi. Jadi yang namanya aset-aset tersebut tadi itu perlu dilakukan yang namanya depresiasi. Depresiasi ini sendiri adalah proses of allocating to expand the cost of a plant over its useful service life. Jadi proses untuk mengalokasikan biaya aktiva tetap ke dalam beban selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan juga sistematis ya. Jadi sederhananya adalah depresiasi ini adalah penyusutan nilai aset seiring dengan waktu dan penggunaannya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya aset tetap itu seperti building, mesin. Contohnya adalah mesin misalnya gitu ya. Mesin itu kan kalau makin lama kita gunakan, maka nilai penggunaan dari mesin tersebut akan menurun gitu ya secara fungsinya. Maka itu perlu dilakukan penyusutan gitu. Kemudian ya proses to allocating not asset valuation. Jadi penting untuk kita mengerti bahwa depresiasi adalah sebuah proses pengalokasian biaya, bukan proses penilaian aktiva. Sehingga tidak perlu kita mengukur perubahan nilai wajar aktiva selama masa kepemilikan. Jadi nilai buku dari aktiva tersebut bisa saja berbeda dengan nilai wajarnya. Kemudian yang namanya depresiasi ini, yang kedua ya, depresiasi ini hanya diaplikasikan pada aktiva yang mengalami pengurangan nilai guna ya, pengurangan nilai guna dengan pemakaian aktiva tersebut. Misalnya aja
kinerja sebuah truk angkut akan menjadi lebih menurun setelah digunakan 5 tahun ketimbang hanya digunakan 2 tahun. Jadi ketika truk kita gunakan selama 5 tahun gitu ya, dengan truk yang baru 2 tahun digunain, itu kan pasti kinerjanya itu berbeda. Kalau baru digunain selama 2 tahun, ya biasanya mesinnya itu ya masih bagus gitu. Tapi kalau misalkan udah 5 tahun, ya biasanya pasti ada rusak-rusaknya, ada penurunan fungsi dari si truk tersebut. Oleh sebab itu ya, makanya tanah ya adalah aktiva yang tidak perlu mengalami penyusutan ya. Jadi tidak perlu didepresiasi tanah ini ya. Kemudian yang ketiga ya, pengakuan depresiasi tidak mengakibatkan pengeluaran kas ya sebagai penggantian aktiva. Jadi saldo pada akumulasi depresiasi hanya menunjukkan jumlah biaya aktiva yang telah dibebankan pada akun beban. Nanti akan lebih mudahnya ketika kita memahaminya ya, ketika kita mengerjakan soal. Kemudian di sini ada faktor-faktor untuk penentuan depresiasi. Yang pertama ada cost ya. Cost, useful life, dan juga salvage value. Salvage value atau residual value. Cost itu apa? Biaya perolehan. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk membeli si aktiva tersebut, untuk membeli aset tersebut. Jadi tadi seperti land gitu ya, ada biaya-biaya apa saja yang kita keluarkan sampai land tersebut siap untuk digunakan gitu ya. Kemudian yang kedua, useful life gitu ya. Useful life ini adalah masa manfaat dari si aset tersebut. Biasanya masa manfaatnya ini ya berdasarkan kebijakan dari manajemen ya. Jadi useful life ini seberapa lama sih aset tersebut dapat digunakan? Misalnya komputer, useful life-nya misalnya 4 tahun. Oh, jadi masa manfaatnya selama 4 tahun gitu ya. Jadi biasanya manajemen memiliki kebijakan tersendiri tuh untuk menentukan useful life-nya. Kebijakannya tersebut berdasarkan dari estimasi dari pertimbangan pemeliharaan, perbaikan, kerentanan, dan kerusakan dari si aset tersebut. Kemudian ada yang namanya salvage value ya. Salvage value atau residual value ini adalah nilai sisa. Ya, nilai sisa merupakan estimasi dari nilai aktiva di akhir masa manfaatnya. Jadi misalnya contohnya tadi ya, masa manfaatnya vehicle atau kendaraan, masa manfaatnya itu atau useful life-nya itu 5 tahun gitu ya. Nah, ketika masa manfaatnya udah habis, misalnya udah lewat penggunaannya dari 5 tahun ya, itu kita jual. Nah, kita jual itu tetap ada nilai sisanya kan, tetap laku gitu barangnya ya. Maka itu yang disebut dengan residual value atau nilai sisa. Jadi ya kalau misalnya masa manfaatnya mesin tersebut 5 tahun, terus kemudian di tahun ke-6 kita mau jual, kita tentukan nilai sisanya, misalnya masih laku di pasaran, itu yang dimaksud dengan salvage value atau nilai sisa atau residual value. Nah, yang namanya salvage value ini nggak selalu ada, karena misalnya aja ada barang-barang yang emang udah nggak ada nilainya gitu ya, yang emang udah nggak laku di pasaran, sehingga salvage value atau nilai sisa dari si aset tersebut itu 0. Kemudian ada metode dari depresiasi. Berikutnya ya, setelah pengukuran awal atau initial measurement yang tadi ya, penentuan cost expenditure-nya, berikutnya ada 2 model pengukuran cost dan juga revaluation. Ini berdasarkan PSAK 16 ya. Kalau dengan pendekatan, ada 2 model ya, yaitu cost dan juga revaluation. Kalau dengan pendekatan cost, maka setelah initial measurement ya diukur dengan historical cost dikurangi dengan akumulasi depresiasi ya. Kalau dengan revaluasi diukur dengan fair value dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Baik dengan metode cost maupun dengan revaluasi gitu ya, harus diukur dengan akumulasi penyusutan. Nah, metodenya itu ada 3 ya. Di sini
Ya, metodenya ada 3, yaitu straight line method atau metode garis lurus. Yang kedua adalah unit of activities, ya, unit aktivitas. Yang ketiga adalah declining balance method, ya, atau saldo menurun. Saldo menurun ini ada 3 lagi, ya. Saldo menurun ini ada 3, yaitu ada yang namanya single SDB, ya, single declining balance, ada sum of the year, dan juga ada yang namanya double declining balance DDB, ya. Nah, yang kita gunain yang mana, ya? Yang biasa kita gunain yang kita gunain di pengantar akuntansi 2 ini DDB. Jadi nanti kalian akan ketemu soal-soal yang diminta metodenya adalah straight line method, unit of activity, dan juga double declining. Berikutnya adalah contoh soal, ya. Dupek membeli mesin pabrik dengan biaya 18.000 euro pada tanggal 1 Januari 2017. Dupek mengharapkan mesin memiliki nilai residu atau residual value 2.000 euro pada akhir masa manfaat 4 tahun. Selama masa manfaatnya, mesin ini diharapkan dapat digunakan 160.000 jam. Penggunaan aktual per jam adalah pada tahun 2017 40.000, 2018 60.000, 2019 35.000, dan 2020 25.000. Kemudian pertanyaannya adalah kita diminta untuk menghitung penyusutan dengan menggunakan metode straight line, unit of activity, dan juga declining balance dengan double the straight line rate, ya. Jadi double declining balance untuk yang C. Nah, di sini saya sudah ada jawabannya, ya. Untuk metode yang straight line method, tadi kan masa manfaatnya, buat formatnya dulu, ya, year, depreciable cost, depreciation rate, annual depreciation, akumulasi depreciation, dan juga book value. Rate year, ya, year-nya di sini tadi kan pembeliannya di soal tadi masa manfaatnya itu 4 tahun, beli dari 2017 1 Januari. Maka year-nya di sini dari 2017, 18, 19, 20 itu 4 tahun, ya. Kemudian depreciable cost-nya 16.000 dari mana? Dari di sini udah ada informasinya. Dari cost dikurangi dengan residual value, ya. 18.000 dikurangi dengan 2.000, yaitu depreciable cost-nya 6.000. Nah, depreciable cost-nya ini dikalikan dengan depreciation rate, ya. Depreciation rate-nya ini dari mana? Dari 100%, ya. 100% dikurangi dengan dibagi dengan 4 tahun, ya. 4 tahun itu kan tadi masa manfaat, ya. Rate-nya adalah 25%. Nah, depreciable cost dikali depreciation rate adalah annual depreciation senilai 4.000, sehingga akumulasi depresiasinya adalah pada tahun pertama tahun 2017 ini masih 4.000 euro. Untuk book value ini dari cost dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Tadi kan di soalnya costnya itu 18.000, ya. 18.000 dikurangi 4.000 sehingga hasilnya adalah 14.000. Nah, untuk tahun kedua tahun 2018 depreciable cost-nya dasar untuk penyusutan ini masih sama, ya, 16.000 dikali dengan rate 25%, annual depreciation-nya pada tahun kedua juga tetap sama, ya, 4.000 karena kan ini menggunakan metode straight line garis lurus, jadi depresiasinya itu nilainya sama setiap tahunnya. Pada tahun kedua akumulasinya menjadi 8.000 dari 4.000 tahun 2017 ditambah 4.000 di tahun 2018, hasilnya 8.000, ya. Kemudian cost dikurangi dengan akumulasi depresiasi, hasilnya adalah book value di tahun kedua di tahun 2018 yaitu 10.000. Nah, begitu seterusnya sampai pada tahun penyusutan 2020 sampai dengan masa manfaatnya 4 tahun. Nah, di akhir yang ke-4 tahun 2020, ya, maka book value-nya menjadi 2.000. Kalau kalian perhatikan untuk metode straight line method ini annual depreciation-nya, ya, depresiasi expense-nya adalah 4.000, ya. Straight line garis lurus, jadi sama beban penyusutannya per tahun.
Kemudian jika kita diminta untuk membuat jurnalnya, jurnal penyusutan tahun 2017, jadi jurnalnya apa? Jadi depreciation expense pada akumulasi depreciation ya, senilai berapa? Senilai 4.000. Nah, untuk tahun 2018 bagaimana jurnalnya? Jurnal penyusutannya ya sama. Jadi depreciation expense pada akumulasi depreciation senilai 4.000 juga. Kemudian kita ke units of activity method ya. Di sini untuk formatnya ada year, unit of activity, depreciable cost, annual depreciation, akumulasi depreciation, dan juga book value. Hampir sama ya, cuman di sini kita tambahkan dari UO-nya, unit of activities-nya. Ini informasinya ada di soal. Tadi kan di tahun 2017 40.000, di tahun 2018 60.000, 2019 35.000, dan 2020 25.000. Ini 2017 40.000 dikali dengan depreciable cost per unitnya, itu didapat dari cost dikurangi dengan residual value dibagi dengan 16.000. 16.000 tadi adalah mesin ini diharapkan dapat digunakan. Jadi harapan estimasi si mesin itu diharapkan digunakan berapa lama gitu ya. 160.000, sehingga depreciable cost per unitnya adalah 0,10 ya. Depreciation expense-nya 40.000 dikali 0,10 hasilnya 4.000. Nah, akumulasi tahun keduanya, akumulasi tahun pertamanya masih tetap ya. Di sini 4.000 sehingga book value-nya 4.000. Dari mana? Dari cost. Ya, rumus book value ini cost dikurangi dengan akumulasi depreciation ya. Cost-nya tadi 18.000 dikurangi 4.000, sisa book value-nya pada tahun pertama adalah 14.000. Book value ini nilai buku gitu ya. Nilai yang tertera di laporan keuangan gitu ya. Di tahun 2018 tadi kan penggunaannya 60.000, depreciable cost-nya sama 0,10 ya. Annual depreciation expense-nya 6.000, akumulasi depreciation-nya jadi 10.000. Dari mana? Akumulasi depreciation tahun pertama kan 4.000 ya. Nah, akumulasi depreciation expense tahun pertama itu kan 4.000. Nah, depresiasi tahun kedua itu 6.000, sehingga akumulasinya adalah 10.000 diperoleh dari 4.000 ditambah 6.000. Untuk book value-nya ini ya, cost dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Cost-nya 18.000 dikurangi 10.000, 8.000. Begitu seterusnya sampai tahun 2020. Di sini book value-nya sama ya. Kemudian jika kalian perhatikan ya, kalian perhatikan depreciation expense-nya ini fluktuatif ya nilainya. Dan untuk yang kalau yang strike line ini kan sama nilainya. Kalau yang strike line gitu ya. Kalau yang strike line ini kan nilainya sama tuh 4.000, 4.000, 4.000. Kalau ini berbeda gitu. Kemudian untuk yang di cleaning balance method ya, formatnya adalah year, book value beginning of year, depreciation rate, annual depreciation, akumulasi depreciation, dan juga book value ya. Book value beginning of year ini 18.000 ya, nilainya dari cost-nya itu kan tadi 18.000. Nah, depreciation rate-nya ini 50%. Dari mana? Tadi kan strike line itu rate-nya 25%. Kalau kalian lihat ya, strike line itu 25%. Nah, kalau yang double declining berarti dua kalinya dari si strike line, yaitu 50%. 2 kali 25%, 50%. Sehingga annual depreciation-nya adalah 18.000 dikali 50%, 9.000. Akumulasi depreciation tahun pertama 9.000 ya, book value-nya 9.000. Kemudian di tahun kedua ya, book value-nya 9.000, book value beginning of year-nya itu jadi 9.000 ya, 9.000 dikali 50%,
4.500. Nah, akumulasi depreciation-nya 9.000 di tahun pertama ditambah 4.500 ya, yaitu 13.500. 13.500. Nah, book value-nya adalah 4.500. Ya, begitu seterusnya sampai tahun 2020. Oke, teman-teman, segini dulu penjelasan mengenai penyusutan. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.